Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak hari ini akan belajar bersama Bu Isna. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita memberikan pendapat atau menilai sebuah cerita serta menentukan pesan moral yang ada pada cerita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang dongeng. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan dongeng? Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan yang dianggap merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Nah, anak-anak, dari pengertian dongeng tersebut dapat kita simpulkan bahwa dongeng merupakan salah satu karya sastra yang menceritakan suatu hal fiktif untuk diambil pelajaran dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Nah, perlu anak-anak ketahui, setiap dongeng itu mempunyai alurnya masing-masing ya, sesuai dengan tema yang diambil. Nah, kalau anak-anak memperhatikan YouTube Anak Prima, kalian pasti tahu dongeng akhir pekan atau cerita akhir pekan yang sudah dibuatkan khusus buat kalian untuk didengar dan dipahami. Selain itu, juga kalian bisa jadikan dongeng tersebut sebagai hiburan atau mengisi waktu libur kalian. Oke anak-anak, selanjutnya adalah macam-macam dongeng. Yang pertama adalah myth, adalah salah satu bentuk dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua adalah sage, adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seorang tokoh. Yang ketiga adalah fabel. Fabel ini adalah dongeng yang berbentuk atau tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang peristiwa, kejadian, atau asal-usul dari suatu tempat atau benda. Yang kelima ada cerita jenaka. Nah, cerita jenaka adalah cerita yang berisi tentang kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Yang keenam, cerita pelipur lara adalah cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu dan menggunakan media seperti wayang dan alat lainnya. Dan yang terakhir ada cerita perumpamaan. Nah, cerita perumpamaan adalah bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Nah, anak-anak, ini merupakan macam-macam dari dongeng. Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana kita menilai sebuah dongeng. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu kita bisa menilai dongeng dari judul. Nah, judul tersebut memiliki kriteria penilaian, yaitu sangat menarik, menarik, atau biasa. Yang kedua itu juga dari alur cerita. Apakah alur cerita itu mudah dimengerti atau dipahami, dapat dipahami, atau
tetapi kurang lancar atau sulit dipahami. Yang ketiga ada latar. Nah, dari latar tersebut kriterianya yang pertama itu ada kejadian tergambar dengan baik, kurang jelas, tidak dapat terbayangkan terjadinya peristiwa. Yang keempat, perwatakan. Nah, apakah perwatakan ini digambarkan dengan jelas atau dijelaskan atau kurang dimengerti? Yang kelima itu dari bahasa. Nah, apakah bahasanya mudah dipahami, kurang dipahami, atau tidak dapat dipahami? Yang keenam adalah nilai. Nilai yang terdapat pada dongeng tersebut. Nah, nilai tersebut memiliki kriteria terdapat pelajaran berharga dan hiburan. Pelajaran yang ada kurang dan tidak ada pelajaran berharga yang dapat kita tiru. Oke anak-anak, biasanya di dalam dongeng itu mengandung amanat. Kalian pasti tahu amanat. Amanat ini merupakan pesan dalam dongeng yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan biasanya berisi contoh nasihat atau perbuatan-perbuatan bijak. Dengan membaca dongeng, kita akan dengan mudah belajar tentang nilai-nilai moral dan budi pekerti. Nah, sama halnya ketika kita mencari pesan moral dalam sebuah cerita. Kemarin kita sudah belajar ya anak-anak mencari amanat ataupun pesan moral yang ada dalam sebuah cerita. Sekarang kita akan mencari amanat ataupun pesan moral yang ada pada dongeng. Nah, di sini Isna mempunyai contoh dongeng kisah kura-kura dan ular. Mari kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor ular yang kelaparan. Waktu itu, dia sedang berkeliaran di area laut. Karena tak tahankan lapar, dia mengunjungi temannya, sang kura-kura. Tibalah ia di rumah sang kura-kura. Kata kura-kura, "Ada apa kau kesini, wahai kawanku?" Sang ular pun menjawab, "Aku sedang kelaparan, wahai kawanku." "Kalau begitu, masuklah ke rumahku. Di dalam rumahku terdapat banyak makanan." Sang ular pun menjawab, "Terima kasih, wahai kawanku. Kau memang sangat baik." "Ya, jangan sungkan, karena aku adalah sahabatmu. Sekarang kamu meminta bantuan kepadaku, namun esok hari aku meminta bantuan kepadamu." Akhirnya sang ular pun tidak kelaparan lagi. Sang ular berterima kasih kepada sang kura-kura karena telah membantunya. Mereka pun hidup saling membantu satu sama lain seumur hidup. Nah, anak-anak, dari penggalan dongeng yang sudah Bu Isna bacakan tadi, kira-kira pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut apa ya? Oke, pesan moralnya kita harus membantu sesama karena kita tidak tahu apakah esok kita juga akan membutuhkan bantuan orang tersebut. Nah, ini adalah amanat atau pesan moral yang dapat kita cari dalam sebuah cerita dongeng. Nah, nanti suatu saat ketika kalian disuruh mencari amanat dari cerita dongeng, Bu Isna harap kalian bisa ya untuk mencarinya karena Bu Isna sudah mencontohkan. Oke anak-anak kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang dongeng dan cara kita menilai dongeng tersebut.
Selain itu juga sudah mencari amanat yang ada pada dongeng tersebut. Bu Isna harap apa yang Bu Isna sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, harus tetap belajar. Oke, sebelum Bu Isna akhiri pertemuan pada hari ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.